Equity Analyst dari CNBC Indonesia. Sore hari ini kita akan membahas sebuah emiten yang cukup menarik, mengingat bahwa emiten ini baru saja melakukan divestasi sahamnya yang mana kepemilikan utamanya menjadi terbesarnya dari PT Main IT, atau sehingga dengan kepemilikan ini artinya pemerintah atau negara menjadi pemilik terbesar salah satunya dari PT Inco atau Vale Indonesia. Sehingga masih layakkah berinvestasi saham Inco ke depannya? Langsung saja kita simak bagaimana prospek pasca divestasi dari saham Inco ini. Ya, kita akan perhatikan pergerakan dari kinerja keuangan Inco dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kalau kita perhatikan laba bersih dan juga pendapatan Inco, kita perhatikan sejak tahun 2008, data menunjukkan bahwa secara pendapatan dan laba bersih ini merupakan yang tertinggi. Kita lihat yang mana pada awalnya sekitar pada tahun 2008. Laba bersih dari Inco berada di sekitar 3,9 triliun dan berada di 3,9 triliun juga pada 2010. Yang mana ini merupakan 2 tahun di mana dalam beberapa tahun kebelakang ini merupakan laba bersih tertinggi dari Inco. Namun seiring dengan kinerja yang juga cukup membaik dan prospek dari perusahaan nikel yang juga cukup membaik, penggunaan dari electric vehicle yang juga cukup semakin besar, tentunya kebutuhan dari nikel yang semakin tinggi ini menyebabkan harga dari nikel mengalami lonjakan. Sehingga kita lihat terdapat tren kenaikan dari laba bersihnya dan juga pendapatannya hingga pada tahun 2023 ini mencatatkan level yang cukup tinggi juga. Dengan laba bersih yang dirupiahkan menjadi 4,2 triliun dan juga kita lihat secara pendapatan hampir mencapai 20 triliun atau berada di 19 triliun rupiah. Sehingga dengan prospeknya dari saham Inco ini artinya memang terdapat peluang yang cukup besar, sehingga hal yang wajar bahwa pemerintah mengusahakan cukup signifikan untuk melakukan akuisisi dari perusahaan Inco ini, membeli dari divestasi dari Inco, sehingga penambahan 14% dari saham Inco pada Main ID ini akan berpotensi menjadikan PT Main ID menjadi salah satu pemegang saham terbesarnya, sehingga akan menjadi kepemilikannya sebesar 34%. Langsung saja kita simak bagaimana sebenarnya profitabilitas dari saham Inco. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan profitabilitas merupakan salah satu indikator yang perlu diperhatikan investor, bahwa dengan kita perhatikan profitabilitas kita dapat mengetahui bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dari laba bersihnya atau laba kotornya dari setiap pendapatannya. Artinya kita dapat mendapatkan dari gross profit margin atau net profit margin dengan perhitungan laba bersih dibandingkan dengan pendapatannya. Kita lihat bahwa memang secara gross profit margin dan net profit margin sejak tahun 2017, emiten Inco mampu menunjukkan adanya tren kenaikan yang juga cukup baik. Sehingga pada tahun 2023 secara net profit margin menyentuh level 22,3%, yang mana level ini juga merupakan yang tertinggi sejak 2017. Dan juga kita perhatikan secara gross profit margin juga menunjukkan nilai yang jauh lebih tinggi, berada di 28,2%. Artinya bahwa memang dengan adanya berbagai macam hal ini menunjukkan bahwa memang Inco mampu meningkatkan dari efisiensi dalam kinerjanya, mampu meningkatkan secara revenue-nya, dan juga tentunya dengan adanya peningkatan revenue artinya mereka mampu memaksimalkan dari sisi penjualan secara volume dengan harga yang juga cukup baik. Artinya pun bahwa memang hingga saat ini kebutuhan dari nikel di dunia ini juga cukup tinggi, yang mana nikel juga digunakan untuk salah satu komponen dalam electric vehicle, sehingga dengan adanya penggunaan dari electric vehicle yang semakin masif baik di domestik maupun di seluruh dunia, ini akan menjadi cukup menarik bahwa Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara pusat dari produksi electric vehicle. Dan kita sudah melihat berbagai aktivitas dari pemerintah, mulai dari melakukan hilirisasi, mencoba untuk mengembangkan dari smelter-smelter, sehingga untuk dapat menarik investasi asing untuk dapat memproduksi produk-produk dari electric vehicle-nya di Indonesia. Sehingga dengan adanya divestasi ini dan pembelian dari Main ID diharapkan hal ini dapat menarik investor dan menguatkan dari sisi hulu dalam negerinya.
Karena kita tahu bahwa saat ini dengan kepemilikan kepemilikan Inco atau Vale Indonesia yang masih mayoritas dimiliki oleh asing, yang mana dimiliki oleh Vale Kanada dan juga Sumitomo, artinya dengan adanya kepemilikan dari dua milik terbesar itu, mereka mampu mengendalikan dari bisnis dari Inco sendiri. Sehingga harapannya dengan adanya pergantian kepemilikan ini, penjualan produk-produk nikel dari Inco sendiri mereka dapat memaksimalkan untuk dalam negeri dan juga dapat dimaksimalkan untuk pengembangan dari industri electric vehicle. Nah, kita akan membahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, kita perhatikan salah satu hal yang diperkirakan akan menjadi susunan pemegang saham nantinya setelah adanya aksi divestasi ini menunjukkan bahwa pemegang saham terbesarnya akan berasal dari PT Mineral Industri Indonesia atau MIND sebesar 34%. Kemudian Vale Canada Limited akan memegang lebih kecil dibandingkan Vale MIND sebesar 33,9%. Kemudian kepemilikan masyarakat atau publik 20,6% dan Sumitomo Metal Mining atau SMM akan sebesar 11,5%. Artinya komposisi kepemilikan ini menjadikan MIND menjadi salah satu pemegang saham terbesar dari Vale Indonesia. Sehingga dengan kepemilikan terbesar diharapkan rencana-rencana untuk MIND untuk dapat mengharmonisasi bisnis dari perseroan yang awalnya cuma berfokus pada produk-produk nikel yang akan diekspor pada Vale Canada Limited dan juga Sumitomo, ini dapat menjadi lebih dimaksimalkan untuk kebutuhan dalam negeri, khususnya untuk melakukan hilirisasi. Nah, kita tahu bahwa penjualan segmen, kita lihat dalam laporan keuangannya, tercatat bahwa penjualan terjadi pada dua konsumen utama, yaitu Vale Canada Limited dan juga Sumitomo Metal Mining. Sehingga komposisi penjualan ini diharapkan dengan adanya kepemilikan yang semakin besar dari MIND. Diharapkan MIND mampu untuk mendiversifikasi dari pelanggannya untuk menjualnya pada pelanggan-pelanggan yang memang berpotensi untuk mampu membeli dengan harga yang lebih tinggi, dan juga diharapkan ke depannya MIND dapat mengolah dari produk-produk yang dihasilkan oleh Vale Indonesia, sehingga ini akan menjadi produk-produk yang memiliki nilai tambah yang lebih besar, mengingat MIND merupakan BUMN holding pertambangan yang milik negara yang juga salah satu terbesar di Indonesia. Sehingga dengan adanya prospek ini diharapkan MIND dapat mampu mengharmonisasi dan juga mengintegrasikan dari bisnis Vale Indonesia ke dalam lingkaran bisnis dari MIND. Ya, kita akan saksikan lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, salah satu yang juga perlu diperhatikan adalah terkait pembagian dividen. Kita tahu bahwa Vale Indonesia tercatat membagikan dividen yang cukup besar pada 2023 seiring dengan laba bersih tahunan tahun 2022 yang tercatat juga cukup tinggi. Nah, kita lihat pada tahun 2023, laba bersih dari perseroan mencapai 4,2 triliun dan juga 2,9 triliun pada tahun 2022. Sehingga kita lihat dividen yang dibagikan pada tahun 2022 sebesar total 887,67 miliar dan juga diperkirakan pada 2023 ini seiring dengan laporan tahun buku 2023 yang sudah selesai dengan laba bersih yang menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup signifikan dengan asumsi dividen payout ratio tetap berada di level 30%, artinya dividen yang akan dibagikan akan sebesar 1,2 triliun, sehingga dividen ini menunjukkan ada pertumbuhan yang cukup signifikan seiring dengan laba bersih perseroan yang juga bertumbuh. Artinya dengan pertumbuhan dari laba bersih dan juga potensi dividen yang dibagikan pada 2023 ini, tentunya perolehan dividen yang akan didapatkan oleh MIND juga akan lebih besar. Yang awalnya berada di sekitar 177 miliar, ini meningkat cukup drastis menjadi 431,97 miliar. Dengan asumsi bahwa memang kepemilikannya ini akan terlaksana sebesar 34% dimiliki oleh MIND, dan faktor kedua dengan memperhatikan bahwa dividen payout ratio akan sebesar kembali berada di 30%.
Nah, kita akan perhatikan bagaimana lebih detailnya dari perbandingan antara kinerja Inco dan kompetitornya di slide selanjutnya. Nah, kita perhatikan dari beberapa faktor dari valuasi, profitabilitas, dan kesehatan keuangan. Kita lihat secara valuasi, Inco memiliki valuasi yang cukup murah atau berada di level yang harga wajarnya. Khususnya kita lihat untuk perusahaan siklikal berada di price to earning ratio 9,526 kali. Ini cukup wajar mengingat bahwa kebutuhan dari produk-produk cukup meningkat dengan harga nikel yang meskipun sudah menunjukkan adanya penurunan masih berada di level yang cukup tinggi. Artinya PER di 9,52 ini cukup wajar dengan growth pada tahun 2023 yang kita lihat seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya masih menunjukkan adanya pertumbuhan hingga mencapai 35%. Kemudian kita lihat menggunakan price to book value, perbandingan antara harga dan juga modal dari perseroan. Kita bandingkan antara Inco, Antam, dan NCKL, Trimegah Bangun Persada, kita melihat bahwa secara PBV, Inco merupakan emiten dengan PBV yang terendah dengan 0,98 kali dibandingkan dengan Antam 1,44 kali dan juga NCKL 2,4 kali. Nah, kemudian setelah kita melihat secara valuasi, kita perlu juga perhatikan profitabilitas sebagai gambaran bahwa bagaimana kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba bersih dan juga menciptakan kinerja perseroan. Nah, kita lihat secara gross profit margin dan net profit margin. Kita lihat bahwa memang menunjukkan Inco merupakan salah satu yang juga cukup besar dengan gross profit margin 20,32%. Kemudian net profit margin berada di 18,03%. Yang mana ini menunjukkan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan sister company-nya yaitu Antam yang memiliki net profit margin atau margin laba bersihnya di bottom line-nya sebesar 10,38%. Sehingga ketika perusahaan memiliki net profit margin yang memang lebih tinggi, artinya mereka mampu menjual produk-produknya dengan harga yang lebih tinggi atau mereka dapat menekan cost-nya lebih berat dibandingkan dengan kompetitornya. Yang mana itu akan menjadi keunggulan ketika mereka harus bersaing dengan kompetitornya. Dan kita lihat dari NCKL yang kita tahu bersama bahwa NCKL merupakan perusahaan yang sudah bergelut di industri baterai listrik dan juga mereka juga sudah memiliki smelter-smelter yang memiliki tentunya ini akan meningkatkan dari value dari perusahaan NCKL sehingga dengan adanya smelter itu tentunya sudah sewajarnya bahwa NCKL memiliki margin laba bersih yang lebih tinggi dengan NPM sebesar 24% dan kemudian kita lihat secara gross profit margin sebesar 37%. Nah, kita juga perhatikan salah satunya adalah return on asset atau imbal hasil dari laba bersihnya dari setiap aset yang dimilikinya. Dan menunjukkan bahwa Inco memiliki return on asset yang juga cukup baik, berada di 9,38% dibandingkan Antam 11,3% dan juga NCKL 24,3%. Kemudian kita juga perlu perhatikan bahwa salah satu indikator yang perlu diperhatikan adalah kesehatan keuangan. Karena ketika kita memperhatikan kesehatan keuangan ini menunjukkan bahwa apakah perusahaan ini mampu mengendalikan dari utang-utangnya. Terancamkah perusahaan ini dari ancaman-ancaman tidak mampu membayar utang. Dan kita lihat bahwa Inco memiliki rasio DER atau debt to equity ratio sebesar 0,14 kali yang mana nilai ini cukup rendah dibandingkan juga dengan kompetitornya. Artinya memang hampir dapat dikatakan bahwa Inco terbebas dari utang apabila dibandingkan dengan modalnya. Kemudian kita lihat dari kemampuan membayar utang jangka pendeknya menggunakan aset lancar atau perbandingan current ratio. Current ratio dari Inco juga merupakan yang terbesar dibandingkan dengan kompetitor dengan current ratio sebesar 4,77 kali, Antam 1,71 kali, dan juga NCKL sebesar 1,37 kali. Yang artinya bahwa kita simpulkan secara valuasi dan profitabilitas dan kesehatan keuangan, memang Inco memiliki kinerja yang terbaik apabila dibandingkan kompetitornya. Lantas masih layakkah untuk berinvestasi dari saham Inco? Yang kita tahu bersama bahwa dengan adanya divestasi dari Vale Canada Limited
ini dapat meningkatkan kepemilikan dari Main ID sebagai holding BUMN terbesar di Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan lebih dalam, dengan adanya kerjasama ini dan kepemilikan dari Main ID yang semakin besar, tentunya ini akan memperlancar dari segi bisnis perseroan. Yang pertama kita tahu bahwa sebelumnya IUPK sempat ditahan oleh kementerian, yang mana IUPK ini dapat menghambat dari kinerja perseroan ke depan, sehingga dengan adanya divestasi ini dan kepemilikan Main ID mencapai 34% ini. Artinya IUPK ini akan semakin diperlancar untuk pengurusannya, sehingga izin usaha pertambangan ini dapat kembali memperoleh izin dan perseroan dapat kembali melanjutkan bisnisnya. Kemudian faktor yang juga perlu diperhatikan adalah harmonisasi bisnis dari Inco ini sendiri. Sehingga ketika memang kepemilikan sebesar 34% ini memang menjadikan Main ID sebagai pemilik terbesar, tentunya ini akan mendorong Main ID untuk dapat mengkombinasikan bisnisnya antara sister company-nya dari Inco, kemudian mungkin terdapat kerjasama dengan Antam, kemudian kerjasama dengan Inalum dan berbagai perusahaan lainnya, sehingga ini dapat memperkuat dari bisnis untuk Inco sendiri, dan juga tentunya ini akan menghasilkan dividen yang juga lebih besar untuk pemegang saham. Sehingga dengan berbagai penjelasan di atas kita dapat simpulkan bahwa berinvestasi saham Inco saat ini cukup menarik, mengingat dengan adanya aksi korporasi perpindahan divestasi dari saham Inco ini dan pertumbuhan dari kinerja saham Inco beberapa tahun terakhir.